Sidang jemaat kekasih Tuhan, tibalah kita dalam pemberitaan sabda Tuhan, firman Tuhan dari kitab Ester. Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Baik sidang jemaat kekasih Tuhan, bagi kita yang belum menemukannya, kita fokus dulu untuk kita berdoa, setelah itu baru kita lanjut cari. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena ada rasa lapar dan haus kami akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang memberi kekuatan kepada kami dalam kami menjalani hidup yang penuh tantangan ini, dalam kami menjalani hidup yang harus diterangi oleh kebenaran Tuhan. Karena itu saat ini ya Tuhan, kami membuka diri kami untuk kebenaran sabda-Mu tertabur. Tapi kami menyadari bahwa kami tidak mampu untuk mendalami firman Tuhan, bahkan untuk menyimpan di dalam diri kami kalau Roh Kudus Tuhan tidak menolong kami. Karena itu mari Tuhan dalam Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan tersimpan dalam diri kami. Dan Roh Kudus Tuhanlah yang kami andalkan untuk kami melakukan maksud firman-Mu dalam hidup kami. Dan hamba-Mu saat ini yang Tuhan percayakan untuk memberitakan sabda-Mu, hamba-Mu ini manusia yang terbatas bahkan tidak layak. Mari Tuhan layakkan hamba-Mu ini, bahkan kiranya Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ini, sehingga kami semua diberkati oleh sabda-Mu. Mari datang dan berfirman-Lah ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bagian pemberitaan sabda Tuhan sekali lagi dari Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Saya bacakan bagi kita. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabun dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan suara nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan kepada Mordekai perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati.
hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepada. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara yang selalu rindu sabda Tuhan dalam hidup kita, baik itu membaca, baik itu mendengar, merenungkan, dan juga tentu melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, menanggapi akan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini, terkadang ada tanggapan terhadap diri yang negatif, ada juga kadang yang positif. Yang negatif itu begini: kalau saat kita mendapatkan tantangan hidup, saat kita merasa susah, kenapa saya harus lahir di ini dunia? Untuk apa sudah saya lahir di sini? Kenapa saya harus lahir di keluarga yang susah seperti ini? Itu pandangan negatif terhadap diri saat mengalami situasi sulit. Ada juga pandangan negatif itu tadi di saat kita menghadapi situasi sulit. Ada juga pandangan negatif saat kita justru berada pada puncak kejayaan. Contohnya begini: siapa dia, saya harus hormati dia. Siapa dia, saya harus hargai dia. Saya ini pendidikannya tinggi, saya ini orang kaya. Kadang-kadang ada yang memandang begitu. Dia memandang negatif orang lain. Itu karena posisinya, karena jabatannya, karena kemampuannya dalam satu bidang. Kekasih-kekasih Tuhan, tentu ada dari orang-orang, dan kiranya termasuk saya dan Bapak Mama, yang selalu berpikir diri kita ini sehubungan dengan apa tujuan Tuhan kita ada. Apa tujuan Tuhan kita mengalami sulit? Apa tujuan Tuhan sehingga saya bisa berada di posisi yang seperti ini? Saya memiliki jabatan seperti ini. Saya memiliki jabatan di kampung seperti ini. Puji Tuhan kalau pemikiran-pemikiran yang seperti itu ada dalam diri kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Seorang Mordekai, dia menyadari siapa posisinya. Kenapa Tuhan harus tempatkan dia ada pada waktu itu di Persia? Memang seluruh bangsa Israel waktu itu, Bapak Mama, posisinya berada di tempat pembuangan yang kedua. Yang pertama, waktu Babel serang Mesir, banyak orang-orang pintar, banyak pemuda-pemudi yang kuat, mereka diangkut ke Babel. Sedangkan orang-orang yang sudah tua, untuk apa ini kita angkut mereka? Mereka tidak kuat kerja nanti di sana. Orang-orang yang dipandang, ini tidak pintar, untuk apa kita bawa di sana? Anak-anak untuk apa bawa? Ibu-ibu yang sudah tua untuk apa bawa? Jadi kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang Israel waktu itu terpisah satu dan yang lainnya. Mereka ada yang di tempat sendiri, tetapi mereka tentu tetap berada di bawah jajahan Babel. Sedangkan yang lain diangkut langsung ke tanah Babel dan dipekerjakan paksa di sana sebagai budak. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dalam tahun-tahun berikutnya, maka datanglah bangsa yang lebih besar, Media Persia. Dan kemudian bangsa Persia ini menyerang Babel. Dan kemudian orang-orang Yahudi yang tadi ada di Babel, itu mereka angkut lagi ke Persia. Dan pada zaman di mana Mordekai hidup, di mana
Ester diangkat menjadi ratu. Rajanya saat itu yang memerintah adalah Raja Ahasveros. Raja Ahasveros ini dalam pemerintahannya itu sudah menguasai 127 provinsi dari Yunani menuju ke Ethiopia. Jadi provinsi-provinsi yang ada semuanya sudah dikuasai oleh Media Persia, yang sebelumnya itu merupakan daerah kekuasaan dari Babel, tapi dikalahkan oleh bangsa yang besar dan kuat ini. Dan saat itu dalam pemerintahan yang ketiga dari Raja Ahasveros ini, di saat dalam satu pesta di mana Ratu Wasti tidak mau mengindahkan permintaan dari Raja Ahasveros untuk memanggil ratu menghadap, maka dikeluarkanlah perintah supaya semua perempuan harus tunduk terhadap laki-laki. Semua laki-laki yang berkeluarga, maka dia menjadi kepala dalam rumah tangga. Dikeluarkan perintah seperti itu. Jadi kalau suami panggil, tidak boleh tidak taat. Kekasih-kekasih Tuhan, pada waktu itu ada seorang yang bagi raja dipandang baik, dia pandang ini dia punya kemampuan, diangkatlah menjadi seorang pejabat besar. Namanya adalah Haman bin Hamedata. Haman ini diangkat jadi kepala, jadi pejabat besar, dan kalau dia keluar namanya pejabat itu harus diberi hormat dengan tunduk. Dan pada saat dia keluar ada satu orang yang tidak tunduk. Dia heran, siapa? Dan bukan heran saja, tapi dia jengkel. Karena orang itu setelah diselidiki adalah orang Yahudi bernama Mordekai. Saban kali ia keluar, selalu itu ditemukan dari antara orang-orang yang menghormati dia yang tunduk, satu orang saja yang tidak tunduk. Maka bukan lagi jengkel, hatinya semakin panas dan dia mulai merencanakan hal jahat. Dia menghadap raja, dia katakan, "Raja," dia bukan omong Mordekai lagi, "ada bangsa yang di sini ini yang tidak boleh mereka ada. Mereka ini jadi buat susah saja sama kita." Bangsa apa mereka itu? Itu bangsa Yahudi. Kalau bisa kita habisi. Oh, kau atur sudah yang bagi engkau pandang baik. Bagaimana? Intinya kau perintah apa sama saya yang perintah juga. Maka besar kepalalah Haman. Maka Haman kemudian mengeluarkan surat perintah. Surat itu disebarkan di semua tempat di 127 provinsi ini. Bagi orang Yahudi mereka harus ditindas. Dan siapa yang menindas mereka itu akan dibayar. Orang Yahudi harus membayar pajak tinggi, dan hasilnya juga akan dibagikan bagi orang-orang yang mampu menindas orang Yahudi ini. Maka orang Yahudi saat itu di berbagai tempat, setelah mereka mendengarkan maklumat atau mereka mendengarkan pengumuman pesan dari raja yang oleh Haman dibuat itu, maka mereka semua menjadi resah dan gelisah. Mereka mulai berpuasa, mereka mulai pakai pakaian kabung, dan melengkapinya sebagai satu tanda kabung orang Yahudi, mereka taburi badan mereka dengan abu. Di sini kekasih-kekasih Tuhan terjadi di mana-mana tempat di daerah yang dijajah oleh Persia waktu itu. Dan di sini fokus ceritanya, seorang yang ada di benteng Susan, yang ada di tempat kediaman dari Raja Ahasveros, seorang yang bernama Mordekai. Mordekai ini bukan saja dia pakai pakaian kabung, bukan saja badannya dia lumuri dengan abu, tetapi dia berjalan-jalan di kota, di lorong-lorong kota, dan dia berteriak-teriak menyatakan akan kegelisahan jiwa mereka, sekaligus meminta keadilan supaya raja mendengar itu. Nah, waktu itu kebetulan orang-orang yang melayani sama Ratu Ester ini, mereka melihat Haman ini ada di depan pintu gerbang istana. Akhirnya mereka sampaikan kepada Ratu Ester. Mereka bilang, "Ratu, itu macam ratu punya bapak saudara itu." Karena Ester ini punya bapak sudah meninggal, dan Mordekai ini saudaranya ayah dari Ester. Jadi bapak kecil atau bapak besar mungkin. Intinya saudara bapak. Sudah pandang Ester sebagai anaknya.
Dia buat apa di sana, kata Ratu Ester? Dia ada duduk saja tapi pakai kain kabung. Kenapa dia bisa begitu? Kita juga tidak tahu. Oh, kalau begitu ambil pakaian, bawa kasih dia. Bawa pakaian, kemudian Mordekai bilang, saya tidak mau, saya tetap mau pakai pakaian ini. Tidak, ini ratu bilang harus pakai. Tidak, saya tidak mau. Akhirnya dibawa kembali pakaian itu. Ester bilang, wah kenapa? Oh, kalau begitu sini dulu, Hatta. Begitu. Ya, bukan Bung Hatta ya. Ini hari kemerdekaan. Tapi ada seorang bernama Hatta, itu Sida-Sida. Sida-Sida itu apa, Bapak Mama? Sida-Sida itu adalah pelayan-pelayan laki-laki yang ada di istana, tapi mereka sudah dikebiri. Artinya mereka ini tidak bisa lagi untuk berkeluarga, laki-laki ini. Jadi kalau ditempatkan dengan ratu, raja tidak khawatir lagi. Itu ratu akan aman. Maka salah satu Sida-Sida ini ditempatkan di Ratu Ester oleh raja, namanya Hatta. Hatta sini dulu. Kau pergi di Haman, kau cari tahu kenapa dia itu tidak mau pakai pakaian yang saya bawa. Akhirnya Hatta ini menghadap dan Mordekai ceritakan semuanya. Kemudian kembalilah Hatta ini kepada Ester, menceritakan apa yang disampaikan Mordekai. Ester bilang, kasih tahu dia bagaimana ini kita tidak bisa menghadap raja. Tidak gampang ini. Raja tidak panggil. Kalau raja tidak panggil tidak boleh menghadap. Akhirnya Hatta kembali lagi pada Mordekai. Mordekai bilang, sudah, biar sudah aman, sudah di situ. Kalau memang dia jadi ratu dan dia merasa bahwa dia tidak mau tolong kita, kawan bangsanya, tidak apa-apa. Tapi pasti akan datang pertolongan dari tempat lain. Itu iman dari Mordekai. Akhirnya Hatta menyampaikan kembali lagi kepada Ratu Ester. Ratu Ester bilang begini, kalau begitu oke, sampaikan kepada dia pesan ini, syaratnya semua orang Yahudi harus berpuasa, karena saya ini pertaruhan hidup dan mati menghadap raja. Kemudian kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka Ratu Ester hari itu berpuasa dengan dayang-dayangnya mulai dari hari sebelumnya. Dan hari itu saat dia menghadap kepada raja, raja mengulurkan tongkat, berarti luput dari hukuman mati. Kalau raja tidak angkat tongkat, berarti siap kena seret dan dipenggal. Akhirnya raja bilang, istriku yang cantik, untuk apa kau datang kemari? Apa yang kau perlukan? Saya hanya mohon, saya besok mau adakan perjamuan. Tolong raja pergi bersama juga undang pembesar yang bernama Haman. Pergi juga di situ pesta perjamuan. Maka besoknya Haman dan raja ini ikut. Haman inden tinggi hati, saya ini pembesar, seorang ratu saja undang saya secara khusus. Dia dengan bangga. Terus teman-temannya bilang, wah, tapi sekarang engkau keluar, itu Mordekai tidak menghormat. Aduh, ini sudah yang bikin saya stres. Terus orang bilang begini saja, lebih baik kau buat tiang biar nanti gantung dia di tiang itu. Oke, saya terima usul itu. Buatlah sebuah tiang yang tingginya 15 hasta. Satu hasta itu Bapak Mama kurang lebih 45 cm. Berarti kalau 15 hasta kurang lebih itu hampir 7 meter atau 6,75 cm. Bayangkan tinggi hampir 7 meter. Itu tiang. Kemudian saat sudah disetujui dan tiang dibangun, maka pergilah raja dan Haman ini mengikuti perjamuan dari Ratu Ester. Dan disitulah Ratu Ester kemudian menyampaikan kebusukan dari Haman ini. Dan maka marahlah raja dan menyuruh supaya Haman ini justru yang digantung di tiang itu, bukan lagi Mordekai. Cerita ini banyak dari kita sudah ikuti, mungkin lupa sepotong-sepotong. Jadi kiranya dengan saya cerita kembali seperti ini, kita disegarkan kembali dan kita ingat kembali bagaimana kronologi dari cerita Ratu Ester, Mordekai, Haman dan semua yang tertulis di dalam kitab Ester ini. Memang kitab Ester tidak menyebut nama Tuhan. Baca dari awal sampai akhir tidak ada kata Tuhan di situ. Tetapi para ahli bilang kenapa tidak ada kata Tuhan? Karena pada waktu itu kalau dicantumkan di masa itu, maka dokumen itu akan dibakar kalau ada nama Tuhan. Sehingga tidak ditulis nama Tuhan, tetapi dokumen itu terselamatkan dan dipercaya bahwa di balik semuanya itu ada Tuhan yang berkarya secara luar biasa
sehingga pembebasan boleh terjadi bagi orang Yahudi dari niat busuk, niat jahat dari si Haman bin Hammedat. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dari cerita firman Tuhan ini pesan apa yang dapat kita tangkap? Khususnya di dalam kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-80 hari ini. Yang pertama, coba renungkan. Secara rohani, secara iman, kenapa saya ada saat ini di sini? Di zaman ini, di periode ini, di tahun ini, di minggu ini, di bulan ini, kenapa saya ada di sini? Terlebih khususnya juga yang menikah. Kenapa saya menikah hari ini? Oh, karena tanggal 17 saya pilih. Bukan secara sekedar itu. Kalau kita renungkan secara iman, bahwa ini semua terjadi karena perkenanan Tuhan dan ada tujuan Tuhan. Saat saya menjadi seorang pendeta, Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Saat saya menjadi seorang penatua, diaken, suami, istri, pegawai dalam apa? ASN, honor, kontrak dan lain sebagainya. Tuhan punya tujuan. Saya menjadi anak sekolah, Tuhan punya tujuan. Saya terlahir dalam keluarga ini, Tuhan punya tujuan. Saya memiliki talenta ini, bakat ini, Tuhan punya tujuan. Dan tujuan itu, kekasih-kekasih Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Tujuan itu pasti punya maksud untuk orang lain, bahkan untuk orang banyak. Ratu Esther ada di sana, dia betul-betul memakai. Meskipun awalnya dia keberatan, tapi kemudian dia menyadari bahwa dia ada di sana, ada maksud Tuhan, sehingga ia bisa duduk di situ sebagai ratu. Karena akses untuk menghadap raja hanya dia yang punya, meskipun pertaruhan nyawa. Untuk apa saya jadi kepala kampung? Untuk apa di sekolah saya jadi ketua kelas? Dan lain sebagainya, kita bisa memikirkan posisi kita. Dan kekasih-kekasih Tuhan, di dalam kampung kita dapat melihat secara nyata. Di saat kita melakukan kegiatan-kegiatan di kampung, kegiatan besar itu bisa sukses. Kenapa? Karena di situ kita menyadari peran masing-masing. Sudah ada yang menyadari, saya ini bukan orang tua yang santai suruh orang tua yang tarik ini kerbau, yang tarik ini kuda. Saya sudah tahu posisinya saya. Sebagai orang muda, tidak bisa bilang, saya anak sekolah tinggi ini, tidak boleh saya tarik ini kuda, tarik kerbau. Kita sudah tahu di mana letaknya yang kita harus saling mengisi di situ. Saling mendukung supaya acara itu bisa berjalan. Kalau kita tidak memahami posisi itu, saya yakin di satu kampung dia tidak akan berjalan baik. Atau satu orang bilang, saya bisa tangani semua, tidak ada yang segala sesuatu bisa, saya punya harta, punya hewan dan lain sebagainya. Tapi saat mau bakar babi kan tidak mungkin kita mau pergi tarik alang baru kita yang bakar. Ada anak-anak lain menyadari bahwa posisi kita tidak bisa kita melakukan juga segala hal. Karena itu kita melihat bahwa masing-masing orang dengan posisi dan saat dia menyadari itu sangat akan membawa sesuatu kesuksesan yang besar. Kekasih-kekasih Tuhan, waktu itu pemuda-pemuda saat penjajahan, kita ingat dalam sejarah di sekolah bagaimana perjuangan dari masyarakat Indonesia di zaman itu. Dari orang-orang tua, ada yang tidak bisa untuk dia melakukan ini secara fisik, tapi dia bisa melakukan, membakar semangat orang Indonesia lewat apa? Lewat dia menulis puisi. Aku, bila sampai waktuku ku mau tak seorang kan mengganggu, tidak juga kau. Aku ini hanya binatang jalan, dan seterusnya. Itu tersembunyi di situ, ada satu semangat untuk berjuang. Orang melakukan itu dengan caranya. Orang-orang muda bangkit, orang-orang yang seperti di Bali, ya, tahun 4 sudah lewat, dari 45, tahun 46 dibawa ke pemimpinan I Gusti Ngurah Rai. Mereka berjuang supaya Bali ini kemudian tidak dijajah lagi. Mereka katakan, meskipun kami sedikit, meskipun senjata kami hanya bambu runcing, tetapi kami punya semangat yang besar untuk merdeka. Saudara-saudara, kita sekarang ini perjuangannya apa? Coba renungkan dalam keluarga, saya punya posisi apa dan perjuangan saya apa di situ untuk membawa satu kebebasan. Jangan sampai justru saya sebagai suami, tetapi saya sedang menjajah istri dalam rumah tangga. Saya sebagai istri, tetapi sebenarnya saya sedang menjajah suami dalam rumah tangga. Ada juga yang bilang suami takut istri, dan itu benar-benar. Dia takut betul.
Dan itu bukan sekedar takut, tetapi karena istrinya menjajah, dia betul punya. Ada orang tua yang menjajah anak-anaknya. Sekarang mari renungkan, jangan sampai kita yang bukan membawa pembebas dalam rumah tangga, di sekitar kita dalam keluarga, tapi kita yang membawa kesulitan, memenjarakan, dan membuat orang terbelenggu di sana. Kekasih-kekasih Tuhan sebagai gereja, kita sudah belajar banyak hal dalam perjalanan kita. Kita sudah belajar bagaimana untuk kita membebaskan orang-orang, baik itu dari yang sakit, lewat kita mengunjungi, baik yang berduka dan lain sebagainya. Kita sudah belajar banyak hal. Kita dapat membawa di sana satu pembebasan, penguatan, karena ada kebersamaan. Sebagaimana kebersamaan yang dibangun antara Mordekai, antara Esther, bersama-sama dengan semua orang Yahudi yang berpuasa. Dan ini yang paling penting dan paling terakhir. Di saat kita mau menjadi orang-orang yang membebaskan, memerdekakan, maka kita harus melandasi gerakan kita. Harus melandasi gerakan kita dalam iman kepada Yesus. Kenapa? Kalau tidak, hanya akan ada kesombongan. Apalagi di saat media sosial seperti ini semakin menawarkan untuk kita mendapatkan penghasilan. Maka FB Pro, saya tidak tahu istilahnya apa itu. Orang yang sementara tidur di motor, napas satu-satu, bukan angkat. Video begini, siaran langsung. Iya kan? Betul. Hanya yang baru-baru saya akui juga, minta maaf ya, saya bukan apa. Yang waktu di Bapak Embril ini kebakaran, itu yang orang-orang tua, dorang kasih ini anak-anak yang bisa, kan anak-anak tidak takut toh api. Jadi kamu yang video ini, kita mau bantu di sana. Tidak ada orang tua yang begini. Saya kan ada di situ. Oh, saya mengamuk, sudah ini orang ada sebentar kebakaran gini, apalagi kamu bukan ada pergi bantu di sana. Nah, jadi waktu itu saya senang karena jemaat Pemada betul-betul melihat bisa menempatkan diri mana yang harus saya jadikan ini sebagai. Karena banyak Bapak Mama mau menolong di sana. Kalau di situ harus ada penjelasan, bukan Bapak Pendeta bilang, "Woi, jangan nanti kalau kita pergi bawa mie di orang ya begitu. Ini orang ini susah. Kita bawa mie, kasih pembebasan." Itu salah satu contoh. Baru foto begini tidak salah. Muat di Facebook, meskipun itu mie hanya setengah dos. Tapi yang paling penting kasih penjelasan di situ. Bapak Mama kekasih Tuhan, meskipun sedikit yang kita berikan, biar nama Tuhan dan dipuji dipermuliakan. Dan saudara-saudara juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Orang itu bukan lihat minyak dan orang lihat kita sombong, tapi orang melihat ada pengajaran yang ada di situ. Benar tidak Bapak Mama? Harus seperti itu. Karena itu biarlah memaknai pembebasan yang kita mau lakukan harus berlandaskan kasih Kristus. Karena apa yang kita lakukan itu semua yang Tuhan mau dari kita, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.